Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini anak abah pada galau ya, pecah kongsi. Yang mana si abah Anies Baswedan itu berbalik mendukung Pramono Rano yang mana diusung oleh partai PDI Perjuangan. Jelas-jelas pada saat pengusungan calon gubernur Jakarta itu Anies Baswedan di PHP alias dilepeh oleh PDI Perjuangan ya. Nah, ini sebelum kita saksikan videonya, kita saksikan dulu ada yang ketangkep basah ini bagi-bagi duit ya pilkada. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Bagi-bagi duit, ambil uangnya, jangan pilih orangnya, itu baru cerdas ya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Insya Allah nantinya apa yang selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul nantinya. Karena mereka sudah menyampaikan komitmen di depan publik menuntaskan program-program yang selama ini dijalankan. Ya, yang penting apa? Terusin, insya Allah diteruskan. Ya. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies, berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Kalau gue jadi anak abah nih, gue pasti sama dengan beberapa anak abah yang merasa kecewa karena Pak Anies justru mendukung Pramono Anung dari Partai PDI Perjuangan. Iya, Partai PDI Perjuangan, partai yang sudah mem-PHP Pak Anies Baswedan selain PKS. Partai inilah yang sudah membuat Pak Anies menunggu berjam-jam tapi ternyata gagal dideklarasikan. Bahkan beberapa kader partai ini menolak secara terang-terangan Bapak Anies Baswedan. Ditambah lagi pidatonya Ibu Megawati kala itu. Akhirnya Pak Anies nggak jadi maju pilkada. Pak Anies berstatement bahwa semua partai ini tersandra kekuasaan. Dan saat itu Tom Lembong juga mengatakan kita akan tetap berjuang, terus berjuang. Nanti mungkin kita bisa bikin ormas ataupun partai, kita lihat saja nanti. Dan dari situ anak-anak abah yang mengikuti Bapak Anies ya satu barisan dengan Bapak Anies Baswedan itu membuat gerakan coblos ketiganya di Pilkada Jakarta ya. Dan Pak Anies sendiri mendukung loh, berstatement nggak apa-apa, ini kan bentuk demokrasi ya, ini wujud dari rasa kekecewaan dari mereka melihat kondisi saat ini. Nah, udah tuh anak-anak abah gencar banget tuh berkampanye coblos ketiganya sampai ada yang live berhari-hari. Nah, tiba-tiba boom, Pak Anies sekarang menyatakan mendukung Pramono Anung. Coba ini gimana nggak menampar anak-anak abah sendiri gitu? Anak-anak abah ini udah mati-matian, sudah total, sudah sepenuh hati ikut Pak Anies, mendukung Pak Anies gitu. Tiba-tiba kampanyenya mereka dipatahkan sendiri oleh Pak Anies karena Pak Anies mendukung Pramono Anung dari Partai PDI Perjuangan yang sudah mem-PHP Pak Anies, yang sudah membuat sakit hati para pendukungnya. Ini kalau jadi pendukungnya Pak Anies gitu ya, kalau kecewa dengan Pak Anies ya wajar sih, wajar gitu, karena udah totalitas mendukung, tapi ternyata malah seperti ini gitu. Ya mohon maaf, saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini terlibat untuk
memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Saya pribadi ya, saya nggak ngajak orang. Ini kesadaran pribadi bahwa aspirasi saya kan dibegal nih. Lalu kompromi. A few moments later. Nah sekarang kok tiba-tiba masuk di dalam kolom partai nih, kayak cuy enak ya abah, tapi abah nggak mau main sendiri, ya ajaklah anak-anaknya tuh untuk emang enak menjilat ludah sendiri, seru banget di Pilkada Jakarta. Nah belum lagi ini apa kadun-kadun apa nggak kebingungan, apakah kalian bakal menjilat ludah sendiri juga, kan kalian paling anti sama Mulyono. Ini headline-nya juga lucu banget lagi, menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI vs Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Ahoker dan anak abah bersatu tak bisa dikalahkan. Ahoker, anak abah, Ahoker. Tapi apakah mungkin sekedar gerakan politik elit saja atau bagaimana? Teman-teman mohon berdiri, kita bikin yelang. Saat saya bilang Ahoker, teman-teman bilang anak abah. Saat saya bilang anak abah, teman-teman bilang Ahoker. Habis itu saya akan menyebut Mas Prambangdul, kawan-kawan bilang menang satu putaran. Bisa? Bisa ya? Oke. Ahoker! Anak abah! Mas Prambangdul! Menang satu putaran. Oke, terima kasih. Ahok dan abahnya sendiri apa bisa bersatu? Kalau bisa, berarti selama ini murni karena politik belaka, bukan ideologis. Padahal selama ini Ahoker dan anak abah itu berhimpun bukan semata karena persoalan politik, tapi lebih karena persoalan ideologis yang bersimpangan jalan. Jangankan bersatu, abahnya yang merasa kenal dan dekat dengan Ahok saja, Ahoknya langsung menepis. Ahoknya tak pernah merasa kenal dan dekat dengan abah, cuma bertemu 2 kali saja. Yang satu itu pun di toilet pada saat sama-sama mau ada urusan ke belakang. Begitulah kira-kira. Kalau ditelusuri lebih mendalam, inti dari Ahoker itu sendiri sebetulnya adalah Jokower. Mana pula ada Ahoker tanpa Jokower. Mana pula ada Ahok tanpa Jokowi. Ini dimulai pada saat menghadapi Pilgub Jakarta tahun 2012 dan berlanjut pada Pilpres 2014 dan baru berakhir pada Pilgub 2017 yang sangat mengharu biru itu, di mana gelombang aksi umat Islam digelar berjilid-jilid dan tumpah di mana-mana. Efeknya, satu sisi menghantarkan Ahok ke penjara dan sisi lainnya justru mengantarkan Anies Baswedan ke kursi empuk Gubernur Jakarta. Mestinya Ahok tak bisa melupakan peristiwa itu dengan mudah. Kalau Anies mungkin bisa, apalagi kalau alasan demi kemenangan Pramono Rano satu putaran di Pilgub Jakarta. Anak abah baru muncul pada Pilpres 2024 ini. Itu pun seperti kata Anies Baswedan sendiri berawal dari motivator Mary Riana yang bertanya tentang panggilan abah dan boleh nggak orang lain juga memanggil dirinya dengan panggilan abah. Dijelaskan oleh Anies Baswedan bahwa panggilan abah itu sama juga dengan panggilan ayah atau bapak. Panggilan dari seorang anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, ya boleh-boleh saja orang memanggil dirinya dengan panggilan abah. Sejak saat itulah menurut penjelasan Anies Baswedan, orang mulai memanggil dirinya dengan panggilan abah. Dan khusus untuk para pendukung setianya, maka disebutlah dengan panggilan anak abah. Simpel sekali sebetulnya sejarah Ahoker dan anak abah itu. Kalau inti dari Ahoker itu sebetulnya adalah Jokower, maka inti dari anak abah itu sendiri sebetulnya adalah PKS atau kader-kader militan PKS. Tak ada anak abah pendukung fanatik Anies Baswedan itu kalau tak ada kader-kader fanatik PKS. Dan PKS tidak pernah tidak mendukung Anies Baswedan sejak Pilgub Jakarta 2017 hingga Pilpres 2024 ini. Kebetulan karena kader-kader PKS ini sangat Islamis, kadang disebut juga ke Arab-Araban, maka panggilan abah atau anak abah itu sangat lazim sekali di internal mereka. Bahkan panggilan yang sangat membanggakan karena membedakan dirinya dengan kelompok lainnya.
Abi, Umi, Buya, Abah, Ana, Antum, Akhi, Ukti, dan sebagainya, itu biasa sekali di internal PKS. Terbukti pada Pilpres 2024, Ahoker tanpa Jokower, ia kalah, bahkan tak hanya kalah tapi kalah telak. Ahok mendukung Ganjar sambil menyudutkan Jokowi dan Gibran, suara Ganjar malah anjlok di bawah suara Anies Baswedan. Dan terbukti juga pada pilkada serentak saat ini, anak abah tanpa PKS. Jangankan kalah, bahkan Anies Baswedan pun tak bisa maju Pilgub Jakarta 2024 ini. Kalah sebelum bertanding. Anak abah yang sebenarnya mungkin sudah bergabung dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono, tanpa lagi menyebut dirinya sebagai anak abah. Jadi Ahoker dan anak abah bersatu tak bisa dikalahkan, mungkin ada benarnya juga. Kalau sesama yang kalah bersatu, harusnya bisa menang. Kalau masih kalah juga Pramono Rano, ya apa boleh buat. Pilihannya ikut sebagai syarat kemenangan atau justru mereka menjadi sebab dari kekalahan Pramono Rano. Anak abah pecah kongsi atas ketidakkonsistenannya Anies Baswedan, ya, si abah. Perubahan, ya, perubahan berarti berubah-ubah. Hari ini ke sana, hari ini ke sini, besok entah kemana lagi. Oke, sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Salam sehat selalu.